selama ini dirasakan itu sangat kental dan sangat kuat mempengaruhi budaya kita, sehingga di situ kita bisa menerima budaya dari luar tetapi tetap budaya kita itu ada. Itu seperti itu, kita mengembangkan budaya kita itu bisa eksis di era yang sekarang, sehingga kami punya prinsip menggenggam kearifan lokal tapi berkarya di era milenial. Apapun wujudnya kita harus mengikuti. Jadi di sini kami dari Banyu Biru itu memang punya komitmen yang akan mempertahankan, melestarikan dan mengembangkan budaya leluhur kita. Jadi mempertahankan itu bagaimana budaya itu tetap ada, dengan ini kaitannya keberadaan budaya itu tetap ada, melestarikan kaitannya dengan adanya budaya-budaya luar yang mungkin selama ini dirasakan itu sangat kental dan sangat kuat mempengaruhi budaya kita, sehingga di situ kita bisa menerima budaya dari luar tetapi tetap budaya kita itu ada. Itu seperti itu, kita mengembangkan budaya kita itu bisa eksis di era yang sekarang, sehingga kami punya prinsip menggenggam kearifan lokal tapi berkarya di era milenial. Apapun wujudnya kita harus mengikuti, karena budaya itu kan dinamis, sehingga ke anak cucu kita itu mungkin tidak bisa ketika itu dikemas seperti dulu kita kecil, tetapi roh dari budaya Jawa, budaya leluhur kita itu harus ada di dalam komunitas dan kehidupan anak-anak kita yang sekarang, sehingga anak itu peduli dengan budaya leluhurnya walaupun ini dalam bentuk kemasan yang berbeda. Jadi seperti itu, dan kami di Banyu Biru ini sangat komit dengan pemertahanan budaya, pelestarian budaya dan pengembangan budaya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi budaya apapun di sini ya, budaya leluhur yang selama ini ternyata masih bisa diterapkan sepanjang zaman, hanya aktualisasi atau ekspresinya mungkin yang berbeda dari yang dulu. Yaitu prinsipnya menggenggam kearifan lokal, berkarya di era milenial. Ya, jadi di kalangan anak muda, bagaimana kita itu mengembangkan budaya, juga menanamkan nilai-nilai budaya leluhur kita ke anak muda, tetapi dengan mengikuti era yang sekarang. Sekarang era digital mungkin itu lebih mudah dalam tanda kutip ketika kita itu mensosialisasikan, karena melalui YouTube, melalui film pendek, melalui yang lain, itu akan bisa diterima oleh generasi muda yang sekarang. Kalau di lingkungan pendidikan, mungkin itu melalui media pembelajaran. Di media pembelajaran itu yang seperti apa dan bagaimana, tentunya menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Kalau kita budaya ketoprak, itu kan ketoprak itu merupakan ya tuntunan dan juga tatanan. Tontonan itu sebagai hiburan, tuntunan itu di situ ada suatu nilai-nilai tersendiri, bagaimana sikap kita menghormati pada yang lebih tua, menghormati kepada pimpinan dan menghormati kepada sesama golongan masyarakat di situ. Jadi secara spesifik tadi. Ya, secara spesifik dengan semua komponen ini bisa terintegritas ya, terintegrasi dalam suatu bentuk. Inilah budaya Jawa, inilah budaya Nusantara, dan inilah budaya Indonesia. Karena budaya Indonesia itu tidak lepas dari kekuatan budaya-budaya lokal dan budaya-budaya daerah yang ada di Nusantara ini. Ya, ini Bu. Saya Bu Prastiti. Selaku apa nih di Banyu Biru ini? Ya, di sini selaku deklarator atau apa? Saya di bawah Gusti Ading ya, selaku pendiri dan konsep-konsep yang sama ini dengan teman-teman kita yang menyampaikan di situ. Berarti bagian dari deklarator gitu. Ya, jadi kalau tadi ada pratiknya itu kemarin kami yang membuat sama Gusti
Kaling, sehingga di situ ada 7, itu juga mengandung filosofi tersendiri bahwa ada 7 itu pitu, itu adalah pitulungan, pertolongan, sehingga tadi yang ke-7 itu ya kita itu dalam melaksanakan nguri-nguri budaya Jawi ini tetap karena Tuhan Yang Maha Esa dan dengan semesta yang ada di sini. Paguyuban Banyu Biru ini yang paling utama adalah satu itu membentengi budaya dalam kearifan lokalnya, sehingga budaya itu memang tidak mungkin tidak terpengaruh atau tidak dipengaruhi. Tapi kalau kita punya benteng, pengaruh itu menjadi sebuah pengembangan, bukan menjadi sesuatu ancaman. Karena pengembangan budaya itu pada intinya adalah untuk melestarikan kalau kita sadar. Tapi kalau dari sisi negatif bisa merusak. Sebetulnya merusak dalam konteks apa dulu? Gitu. Kalau dalam konteks sejarah yang sudah ditorehkan, baru dirubah-rubah, nah itu baru merusak. Ya kan? Untuk sejarah, fakta sejarah. Tapi fakta perilaku sosial itu memang harus fakta apa adanya. Nah sekarang dengan kondisi kecepatan informasi semacam ini, kita perlu sebuah paguyuban yang memberikan semacam saling mengkondisikan masyarakat untuk tetap waspada dan tetap arif ya menerima informasi-informasi yang global ini. Karena satu hal yang paling penting adalah aset kita satu-satunya negara ini adalah budaya. Tidak ada lagi. Kekuatan kita itu ada di budaya. Nah, ekonomi itu sebagai dampak. Nah, kalau sebuah negara itu kita lihat maju tidaknya sebuah budaya, sebuah negara itu maju tidaknya, itu pasti kita lihat budayanya maju enggak. Nah, negara yang maju pasti budayanya kuat. Nah, itu menjadi benteng budaya. Kita membenteng budaya kita dengan keterbukaan yang arif dan saling merespon dan saling mengembangkan. Ini yang paling penting. Dan di sini memang sudah kekerabatan ini sudah bukan tiba-tiba, tapi dari sebuah proses. Saling percaya ya dan teman-teman yang lain saling ada menyatukan misi visi, akhirnya terjadilah komunikasi yang intensif sehingga menjadi sebuah komunitas yang lebih jelas bentuknya. Ini sebuah organisasi yang sudah dipimpin oleh Mas Anjen Anin. Ini nanti akan mengarah kepada sebuah program-program bukan sekedar kita bicara mitos saja, tapi mengaplikasikan ke kehidupan masyarakat terkini. Untuk memperkuat regenerasi ke depan ini kan banyak serbuan budaya dari luar. Seperti apa ini? Kenapa? Banyak serbuan budaya dari luar. Ya. Ada di lingkungan kita. Ya, serbuan budaya dari luar itu sebuah ancaman kalau kita tidak kuat. Makanya kita memperkuat benteng untuk mengantisipasi serbuan-serbuan itu. Nah, kita harus intensif kita mengadakan dalam bentuk sarasehan, dalam bentuk pendidikan, masuk sampai ke wilayah kampus, sekolah. Gitu. Jadi serbuan-serbuan itu sekali lagi tidak akan menjadi mengkhawatirkan kalau kita benteng diperkuat. Ambil karena serbuan itu kadang-kadang juga ada serbuan yang positif juga. Artinya ada orientasi baru ya. Dalam kehidupan ini kan perlu orientasi baru nih. Karena budaya itu juga perlu orientasi baru juga. Gitu kan? Jadi dengan ada serbuan ini kita harus cerdas menghadapi serbuan itu. Tidak bisa kita elakkan lagi kalau kita harus berusaha kita selalu belajar memperbanyak pengetahuan kita. Artinya satu kata intinya kita harus banyak belajar dan belajar literasi apapun kita pelajari untuk membungkus kekuatan kita. Pesan Bapak terhadap mungkin generasi muda ini seperti apa? Untuk teman-teman untuk para generasi muda, mari kita lebih kreatif, lebih bijak menginformasikan sesuatu. Karena harus informasi begitu cepat, maka kita harus cerdas. Saya adalah Mehmet Heru Samet, staf pengajar di ISI Yogyakarta dan aktivis budaya, dan saya juga seorang musisi. Kalau berkaitan dengan Banyu Biru, mungkin deklarator atau apa ini?
saya salah satu salah satu diklat. Mas ini banyak mengupas budaya sebagai generasi muda, menangkap peluang maupun apa yang bisa dikembangkan sebagai generasi muda. Banyu Biru akan all out mengembangkan dan juga melestarikan seperti apa ini dari kaula muda di lingkungan kita ke depan. Matur nuwun. Yang pasti dari generasi muda yang kita harapkan adalah generasi muda ke depan tidak kehilangan jati diri, tidak kehilangan jati diri bahwa kita adalah orang Jawa. Ini yang terpenting. Di negara-negara lain mereka memegang budayanya sangat kuat, mereka bisa sangat maju dengan membawa ke seluruh dunia, membawa jati dirinya masing-masing. Akan tetapi kita melihat sekarang banyak orang dari kita sangat terpengaruh oleh budaya luar dan bangga dengan itu. Itu yang menjadi masalah utama. Tapi kalau kita tetap memegang jati diri kita sebagai orang Jawa, itu akan menjadi poin yang sangat luar biasa bagi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya jangan sampai kita kehilangan identitas Jawa yang peradabannya ternyata sangat unggul dan sangat tua. Di era kekinian itu seperti apa ini untuk mungkin tahap-tahap awal atau mungkin teman-teman yang masih akan mengenal atau mungkin mengembangkan? Yang pasti yang kita sekarang sangat sedih ya, orang Jawa sudah tidak mengenal lagi budayanya. Paling gampang, paling kita lihat adalah tulisan Jawa aja kita sekarang udah banyak yang nggak bisa membaca. Itu sebagai identitas. Bagaimana halnya orang Jepang, mereka dengan tulisan Jepang, orang Cina dengan tulisan Cina, orang Thailand dengan tulisan Thailand, dan mereka mengekspor sampai ke Indonesia tetap dengan membawa tulisan Thailand, tetap membawa tulisan Jepang. Sedangkan kita kehilangan itu semua. Ini sangat disayangkan sekali. Nah, kita kembangkan mulai dari situ di kehidupan yang sekarang ini. Jadi kita tetap membawa identitas kita orang Jawa. Mario, Kalau di Banyu Biru ini sebagai apa? Ikut bagian dari deklarator atau apa ini? ya kebetulan saya dan ada Mas Danang Pandanalas dan yang lain termasuk yang menggagas awal-awal berdirinya paguyuban Banyu Biru ini. Nggih Gusti saged menlajengaken berkaitan dengan adanya program Banyu Biru yang punya hal yang menarik tadi buat masyarakat juga pelaku budaya di Yogyakarta terutama. Iya. Monggo pun sampai akan pada serampit. Terima kasih betul, salam rahayu. Jadi bersama dengan semangat para sepuh dan anak muda, kita membuat satu paguyuban budaya Banyu Biru ini. Intinya adalah bahwa budaya ini harus dinamis, mengikuti perkembangan zaman, sehingga anak muda generasi muda ini juga bisa memahami kemudian menerapkan budaya di lumbung yang ada di daerah istimewa Jakarta pada khususnya dan Nusantara pada umumnya. Nah, tadi ini juga ada satu kegiatan generasi Banyu Biru yang membuat 7 poin terhadap niat bersama dalam mengembangkan, melestarikan dan kemudian menerapkan budaya ini ke masyarakat. Karena dengan budaya kita tetap mempunyai satu sikap, satu karakter jati diri untuk nantinya ikut bersaing di zaman milenial ini. Saya bacakan ya, saya 7 butir satu keran sikap budaya dari paguyuban Banyu Biru. Pratiknyan paguyuban Banyu Biru. Warga paguyuban Banyu Biru pratiknya setunggal. Hangemban dawuh pitutur leluhur kang agung. Kalih
hang nukepi budaya leluhur. Tiga, jagi jejeg lan teguh ing bumi tradisi. Sekawan, kukuh regem budaya kang arif. Gangsal, taberi ludah budaya urip rembaka. 6. Hanjagi budaya Jawa banjaning bawana. Kaping 7, saking kersaning Gusti Kang Maha Agung. Nah, ini adalah satu sikap yang sudah menyeluruh dari Paguyuban Banyu Biru yang nanti akan menjadi bagian dari misi visi dari Paguyuban Budaya Banyu Biru untuk ke depan. Kalau wonten ndudah tentang budaya atas pundi ke depanipun wonten ndudah untuk dikembangkan atau mungkin dipupuk atau seperti apa? Jadi yang disebut ludah ini adalah kembali mengekspor atau mengangkat kembali budaya yang kemungkinan sudah punah atau akan punah. Karena kalau yang sudah berlanjut kan sudah dengan sendirinya sudah dilestarikan oleh beberapa komunitas ya. Jadi ini kemudian kami mencari dari literasi yang ada budaya-budaya yang belum terekspor dengan baik, kemudian kita buka, kita jadikan satu sumber budaya baru dengan nuansa milenial lah, nuansa yang zaman sekarang. Jadi banyak sekali masih tersimpan manuskrip budaya Jawa yang belum terangkat. Nah ini tugas dari Banyu Biru nanti akan memberikan satu edukasi kepada masyarakat tentang banyaknya budaya yang harus dijaga dan misalkan dikembangkan. Lajeng sasaranipun mesti. Pertama, jadi sasarannya adalah anak-anak muda. Karena ini adalah generasi penerus bangsa ini yang harus mempunyai kekuatan jati diri dan mempunyai kemampuan pemahaman terhadap budaya Nusantara, sehingga dalam pelaksanaan nantinya itu antara budaya dan kemajuan zaman akan beriringan. Lajeng wilayah tertentu saged pun sasar program atau penyatuan visi misi untuk wilayah di sedaya napa tesih wonten percontohan. Untuk sementara yang kita lakukan skala kecil dulu dari daerah Jakarta, kemudian setelah nanti ada beberapa titik-titik atau cabang-cabang Banyu Biru di Jawa maupun di Nusantara, nah nanti akan semuanya akan terangkat. Jadi memang awalnya dari DIY. Berarti ini payungnya cukup besar gitu ya? Jadi tidak hanya DIY gitu ya? Karena konsep Banyu Biru, karena kita negara kepulauan, jadi dikelilingi oleh laut, jadi Banyu Biru itu nanti sifatnya adalah Nusantara. Kenapa menggunakan banyu biru bukan darah biru? Jadi karena kita mau memegang konsep semuanya adalah hidup rukun, toleransi, kemudian tidak membedakan status, sehingga dipakailah nama Banyu Biru. Semua orang mau pakai banyu. Kalau darah biru kan terbatas, sementara yang kalau kita Banyu Biru itu kan artinya semua kalangan masyarakat, dari kalangan manapun dan status apapun, nah, itu bisa masuk di Paguyuban Banyu Biru. Aktualisasi untuk dalam waktu dekat ini Gusti, mungkin ada kegiatan apa yang akan diaktualisasikan bersama masyarakat dan juga Paguyuban? Iya. Dalam waktu dekat kita akan mengadakan salah satu sarjana budaya yang temanya adalah mengangkat kembali budaya Jawa, yang nanti akan kita lakukan di bulan Februari. Ini ada satu sarjana budaya yang temanya adalah menggali kembali ajaran leluhur yang mungkin belum sempat atau mungkin terhenti dalam hal ini edukasinya. Ya, itu yang paling dekat. Lajeng lintas generasi kados pundi harapannya terus saling mengisi terus pundi niku support pada lintas generasi. Kami mengharap para sesepuh yang mempunyai
aset dalam bentuk budaya, sebagai itu barang atau literatur atau buku lah. Ini bisa memberikan kepada generasi muda, kemudian generasi muda akan kita jadikan satu kelompok pemerhati dan pelaksana budaya, sehingga nanti ada sinergitas antara generasi muda dan generasi tua untuk bersama-sama membangun budaya ini menjadi satu semangat dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Nah, harapan kami Banyu Biru nanti bisa, yang pertama adalah diterima di masyarakat sebagai satu paguyuban pelestari dan pengembangan budaya, dan harapan yang selanjutnya adalah ini menjadi satu paguyuban yang nantinya menjadi bagian dari kekuatan keistimewaan di Yogyakarta. Berarti sebenarnya ada dukungan dari semua pihak itu. Jadi, semua pihak, jadi kita tetap membuka diri terhadap masyarakat kalangan luas, pemerintah maupun pihak swasta yang kaitannya dengan pelestarian pengembangan. Kami mewakili 7 generator Banyu Biru. Saya Bupati Rasmi. Kami mewakili dari Paguyuban Banyu Biru. Saya Sri Prastiti Kusuma Anggreni. Saya mewakili dari Paguyuban Banyu Biru, Danang Meneras. Saya mewakili Paguyuban Banyu Biru, Memek Hairul Samad. Mijileng Banyu Biru. Itu saking kersaning Gusti Kang Maha Agung. Saking kersaning Gusti Kang Maha Agung. Dinten menika tinau Budaya leluhur. Kang tepi budaya leluhur. Tiga. Jagi jejeg lan teguhing bumi tradisi. Jadi jejeg lan bumi tradisi. Sekawan. Kukuh regem budaya kang arif. Kukuh regem budaya kang arif.